di pesantren karena komplek mahasiswa. Jadi ada komplek mahasiswa yang itu digawangi langsung sama Kiai. Komplek mahasiswa ini anak-anaknya Kiai, anak-anak Kiai main-main. Salah satunya yang senior Kiai Yusuf Hasim, putranya Basim Asari. Kiai Yusuf Hasim, putranya Basim Asari itu ngaji jadi kerajaan. Putranya Mbah Hamid Pasuruan, namanya Kiai Idris Hamid, itu ngaji di situ namanya komplek. Jadi ada pondok dulu pondok Raja Islam Munawir, kemudian ada komplek A, komplek B, komplek C, dan seterusnya ada komplek H. Nah, komplek H ini diasuh langsung oleh Mbah Ali Maksum. Dan di sini anaknya tokoh-tokoh. Salah satunya tadi saya sebutkan Kiai Haji Yusuf Hasim. Beliau ayahnya, abahnya sekarang Menteri Haji dan Umroh, Kiai Irfan Yusuf Hasim As'ari. Saya pernah diajak ya. Saat itu alumni Kebir perkumpulan di Jogja difasilitasi sama Gus Yudi di kantor DPD. Gus Kikin, Kiai Kikin memberi sambutan. Salah satu keluarga Kebir yang di Krapia itu adalah Kiai Yusuf Hasim. Tuker-tukeran informasi. Nah, kembali lagi ke tadi ke cerita itu, dan saya terus karena banyak beberapa kasus itu Kiai Ali Maksum merespon dari santrinya menjadi monumen-monumen penting. Salah satunya monumen itu kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di Kodama itu, di Kopda Awal Mahasiswa itu santri dilatih. Ya anak ini misalnya sudah bisa ngaji, turun ke sana. Ngaji pokoknya di sana, ngaji di sana. Seminggu berapa kali? 3 kali, berapa kali? Saya masuk kerap ya, masuk dulu ngaji sama guru saya kalau itu biru di Zainal itu doa. Tapi selain itu saya juga gabung di Kop Dakwah Mahasiswa. Kop ini saya juga turun ke bawah kampung ini dan tidak dapat bisa turun. Saya diperintahkan, dikasih tahu guru saya tadi Gus Zainal, ikut sana itu ramai itu. Di sini saya kemudian ketemu santri-santri seniornya Kiai Maksum, santri senior yang seangkatan dengan Kiai Mas dan macam-macam, Posko dari Jepara, Kiai Munawir, KF. Saya tahu Kiai Maksum dari santri-santri senior yang awal, sampai awal Kiai Maksum. Saya awal tahu Kiai Maksum itu dari sini, karena saya gabung di Kopda Mahasiswa yang dulu bagian dari PMII yang di Krapiak, salah satu penggeraknya Kiai Mas Damar. Nah, ini Kiai Maksum. Saya tadi menyampaikan itu. Kalau saya sekarang, saya saja ini kecepatan saya dalam berteknologi kalah sama dalam mengatur strategi teknologi. Tapi dulu Kiai Maksum itu kiai strateginya luar biasa. Baru soal mengawal jamaah bawah, sangat bawah, buatlah Kop dakwah itu, kemudian mas santri-santri turun ke bawah. Tadi perbandingannya, ya Mas Dar saat ke kampus masih mahasiswa ngajar alfiah, tapi nyampe di klubnya kemudian ikut Kodama sudah ngajar al-bata, ya gitu. Jadi mampu ke atas yo, melesat bus gitu ke bawah, just menghujam sampai paling bawah, pulang al-bata. Saya ngalami di Kodama itu pulang nggak dapat bisyarah, itu bertahun-tahun. Saya 2004 sampai 2010, 6 tahun. Tiap Ramadan, selain Ramadan berapa kali? Kalau sih saya malah rutinan ya, rutin minggu sekian dunia. Nah, itu Kodama Mahasiswa. Saya tadi mengatakan bahwa
kecepatan yang langsung mengatur strategi bahwa dia hebat di kampus tapi menghujam. Nah, pertanyaan antar masyarakat itu selalu didiskusikan. Ini karena karakter mahasiswa juga, kalau ada masalah didiskusikan. Saya yakin dari problem-problem itu, dan itu masih dibina kan ya, masih dibina. Terawihnya 8 ya kita ikuti, walaupun kalau kita menganjurkan 23 dan tapi ya tetap 11 ya tetap kita ikuti. Kita itu saya punya husnuzon kitab ini salah satunya lahir itu dari pasumnya. Strateginya, kecepatannya luar biasa. Ini pertama. Dua, kaderisasi begitu ya Mas. Kalau para kiai menyebutkan kaderisasi Kiai Masum itu benar-benar diperkuat beliau dan menang. Kemudian beliau itu dapat beasiswa ngaji ke Mekah. Beasiswa ngaji ke Mekah. Saya agak lupa itu siapa yang memfasilitasi. Ulang lagi kemudian diminta keluar rakyat jadi pengasuh di Jogja. Melihat keluarga Kiai Munawir itu istrinya 5, punya anak banyak semua, dan 5 langsung ya, kayak wafat terus nikah. Kiai Munawir kerapian, Kiai Munawir gurunya Mbak Arwani Kudus. Mbak Arwani kemudian di kajian kita ada Babila Salam. Mbak Munawir ini punya istri 5, putranya banyak semua. Yang istrinya putranya banyak. Kiai Masum datang ke Jogja, adik ipar atau adik ipar itu banyak sekali. Adik-adik itu kabeh, ini ceritanya kayak kabeh. Kecil-kecilnya adiknya semua. Akhirnya apa? Kiai Masum itu pondok tidak menerima santri dari luar. Kenapa? Karena fokus ngaji sama anak-anak kecil itu, adik-adiknya sendiri, iparnya sendiri. Dididik anak-anak kecil itu, dididik luar biasa. Enggak lama. Katakan 50 itu sudah terima lagi. Di 1940-an itu ditutup, sekitar 4-5 tahun ditutup dari orang luar. Yang orang luar itu yang ngaji tetangga kanan kiri ya. Apa lah gitu. Orang luar di stop. Pondok ini baru fokus ke dalam. Setelah dibuka, anak-anak kecil tadi itu ya masih biasa-biasa itu sekitar 4-5 tahun sudah ngajar. Salah satunya sangat hebat itu Kiai Watsun Munawir, pengarang Kamus Al Munawir. Sejak kecil sudah ngajar. Sejak kecil itu sudah ngajar karena dididik Kiai Masuk nggak sekolah, dididik fokus. Nanti pondok ini dibuka lagi kalau kalian sudah bisa ngajar. Kalian sudah bisa ngajar, baru nanti dibuka. Didik fokus sama Kiai Masuk, anak-anak kecil itu menjadi orang-orang yang alim luar biasa. Dan baru dibuka lagi untuk orang tua. Dan Kiai Watsun Munawir, pengarang Kamus Al-Munawir. Tapi Kiai Zainal Abidin Munawir luar biasa ahli fikih. Itu sangat akrab dengan bahasa putra-putranya Mbak Zainal ini mondok di bahasa semua. Sama ahli fikih, kalau di Zainal itu fikihnya kotak sekali. Kotak ya. Kamu lewat pom bensin, masuk pom bensin kok nggak beli bensin, ya disuruh balik sama Mbak Zainal, beli walaupun Rp1.000. Nggak boleh. Itu Kiai Masum menyebut adik iparnya namanya Kiai Zainal itu cagai langit. Jadi cagai langit orang itu langit ketimbul. Kiai Zainal ada lagi Kiai banyak sekali. Nah, tadi kiai-kiai yang ditugaskan Kiai Masum turun ke bawah ngaji ke kampung-kampung, sekarang itu jadi pembicara di mana-mana. Termasuk yang di Jogja itu hari ini para kiai pembicara itu dulu
Mereka yang turun ke kampung-kampung itu ngajari alif, batak semampunya itu. Ada Kiai Hendri Sutopo, wah ngaji, Pomda ada pengajian gubernur apa Pak Kiai Hendri Sutopo, santri-santri. Kiai Asyari Abdullah ada 10, ngaji kemana-mana. Jadi karena fokus kaderisme tadi pertama ke bawah mungkin ke atas luar biasa. Kemudian kaderisasi hebat ya, luar biasa. Penerjemah, kitab-kitab, nulis kitab dan sebagainya, termasuk kamus Al-Munawwir itu adalah yang nulis Dewarsun tidak pondok di mana-mana, dia hanya ngaji kepada kakak iparnya sendiri, Kiai Ahmad. Sehingga kitab Hujjatul Sunnah wal Jamaah itu kemudian dibaca oleh kader-kadernya, disampaikan kemana-mana, yang bawa kader-kadernya. Tadi kalau Pak Jamal menyebutkan santri-santrinya Mbak Masum jadi tokoh-tokoh, Kiai Masum santrinya juga persis seperti itu. Waderisasinya, bahkan orang dalamnya sendiri jadi kiai semua baru terima santri dari luar. Adik-adiknya jadi kiai, udah alim, baru terima santri dari luar. Dan masih muda-muda, ngajinya kita beri cerita. Ngaji muhadab, Kiai Masum ngaji muhadab masih kecil-kecil lah. Kalau sekarang masih remaja kecil ya, masih remaja. Itu sudah ngajar kita beri. Padahal remaja, masya Allah. Garis ini harus satu ke atas, la ilaha illallah. Kalau kamu cek dari garis ini tadi, mulai Merapi, Tugu, Keraton, Kandang Menjangan ini Kerapian, tempatnya Satria itu dulu. Jadi tempat miliknya Keraton. Ini nama jalannya itu mesti tokoh-tokoh orang. Tapi khusus Kandang Menjangan ini ke utara menuju ke alun-alun selatan ada sekian ratus meter. Nama jalannya adalah Jalan Kiai Haji Ali Mansur. Gak gampang. Seorang tokoh pesantren di tengah Jogja yang Muhammadiyah, di tengah Jogja yang semua titik itu adalah keraton. Semua titik itu keraton. Tapi khusus Kandang Menjangan ke utara, yang lurus ke alun-alun selatan lurus keraton utama lurus ke Tugu lurus ke Merapi. Ada nama jalan, namanya Jalan Kiai Haji Ali Mansur. Kamu cek, kalau nama Pondok Rakyat nanti kita ketemu nama jalannya Kiai Haji Ali Mansur. Kok bisa? Saya pernah melakukan penelusuran. Saya penasaran. Bisa menjadi nama jalan Kiai Mansur ini. Nama jalan Kiai Mansur ini bukan sembarangan. Kalau yang nama pahlawan itu kan sudah maklum karena pahlawan nasional. Tapi berada di jalur besar ini enggak sembarangan. Karena ini jalur spiritualnya keraton. Jalur spiritual keraton. Bukan jalur apa? Jalur biasa ini. Ada jalan ke masa sana itu jalannya apa itu? Ini menjadi jalan Kiai Mansur membuktikan, dan ini usulan masyarakat, keinginan masyarakat. Karena kamu bilang diterima oleh pemerintah, diterima. Karomah Kiai Mansur. Enggak main, karomah ini bukan karomah yang efeknya itu biasa. Ini karomah yang efeknya itu sosiologis, politis, semuanya. Dengan nama jalan, menjadi jalan yang masuk menegaskan bahwa NU pesantren itu hidup di Jogja, bertempat di Jogja, eksis di Jogja, mendapatkan pengakuan yang luar biasa. Dan berada di jalur spiritual besar, spiritual utama ini, karena garis lurus Merapi, Tugu, Keraton, Kandang Menjangan, dan Laut Selatan. Ini jalur tidak main-main untuk konteks spiritualitas.
bisa di situ ada nama jalan yang masuk. Wah, ini sungguh sangat ini berarti secara politik luar biasa. Wah, keraton itu bisa diajak buka. Keraton ini bisa temu dan seterusnya. Buktinya apa sekarang misalnya? Cucunya beliau namanya Gus Silvia, jadi Muhammad. Itu misalnya kemarin ada perda pesantren. Itu cepat kalau sama Gus Silvi. Karena Gus Silvi langsung lobby ke Kanjeng Ratu, langsung lobby ke Sultan. Cepat sekali. Ini berkahnya perjuangan kakeknya salah satunya Kiai Masuk, dan itu diabadikan di nama jalan, dan nama jalan di Jalan Besar. Mimpinya Pak Jamal tadi gandum Madinatul Ilmi, jalan-jalan di gandum, merebut ini politik berarti, merebut ruang publik yang ada di sini menjadi simbol-simbol ini, simbol ilmu. Cuma siang jalan ini, jalan Kiai Hasyim Asy'ari. Oh iya, ini merebut ruang publik menjadi tempat ini. Tidak bisa kalau tidak begitu. Harus begitu. Ini nama jalannya Jalan Kiai Hasyim Asy'ari. Nama jalannya aja Pangeran Diponegoro. Nama jalan-jalan biasa ini enggak menarik. Simbol-simbol itu menancap kuat di bagian-bagian penting sehingga spirit ilmu, warisan ilmi akan mengangkat kuat luar biasa. Ini bisa diterima ngarep mau jalan menuju mau buat jalan ini proklamasikan ini jalan luar biasa, jalan ini jalan ilmu menuju Madrasah Usul Ulum bisa. Ini nggak main-main jalan ini. Jadi pelajaran sangat penting. Nama Kiai Masuk menjadi nama jalan, dan nama jalan itu menjadi pusat spiritualitas keraton Yogyakarta. Nih, sehingga apa? Kitab Ahlussunnah wal Jamaah bisa masuk kemana-mana, bisa diterima di mana-mana. Pengalaman membawakan kitab Ahlussunnah wal Jamaah di masyarakat. Masyarakat kan campur. Argumen-argumen yang disampaikan Masuk itu kadang tidak diterima masyarakat karena masyarakat terima dari yang sering disampaikan peserta di YouTube apa ini itu nggak diterima. Kalau kita sampaikan argumen dari Bali Masuk, sampaikan dengan indah, dengan sejuk, masyarakat juga menerima dengan senang. Ya welcome. Contohnya begini, banyak teman-teman kita Muhammadiyah, nanti fokus Muhammadiyah atau apa? Ya kalau tahlilan, itu misalnya hadiah untuk mayit juga di kitabnya. Ya melu bareng. Oh jelas dalilnya. Dalil kitab Kiai Masuk. Dalil kitab Kiai Masuk jelas itu diterima. Dan akhir-akhir fatwanya Majelis Tarjih Muhammadiyah itu juga. Muhammadiyah kan tidak mengatakan misalnya kunut itu nggak ada. Ya kunut itu ada ya. Oke ada ya. Silakan ikut. Tidak mutlak nggak usah kunut itu sudah Muhammadiyah juga akhirnya karena efek dari argumen-argumen yang disampaikan salah satunya bagian jual tuh para leluhur itu nggak sampai ya yang pada ini silakan yang pada ininya nggak apa-apa cuma materi. Jadi argumen dari kitab Ahlussunnah wal Jamaah ini ketika disampaikan oleh santri-santrinya ke masyarakat dan diterima oleh publik itu diterima, benar-benar diterima menjadi amaliyah di masyarakat itu. Bahkan orang Muhammadiyah itu menerima tidak apa-apa. Jadi fakta bahwa kitab ini efektif dan bisa diterima masyarakat. Terakhir kaitan sama ini sebelum berangkat ke muktamar
NU di Situbondo tahun 1984. Kiai Mansur itu nadar kepada santri-santri. Saya ceritain langsung pada santri. Santri, aku sesuk nek orang kepilih jadi Rois Am, aku bakal syukuran nang pondok. Jadi beliau itu datang ke muktamar NU di Situbondo memang tidak pengen jadi Rois Am. Tahun 81 dipilih jadi Rois Am, beliau menangis, masyhur sekali ceritanya. Tahun 84 pas muktamar NU di Situbondo, beliau rawuh, ya penanggung jawab utama karena Rois Am. Beliau sudah nadar pada santri-santri, aku kok pokoknya orang kepilih jadi Rois Am, aku syukuran satu sarang. Beberapa santri cerita disangoni, syukuran kita sangoni gue, syukuran jadi Rois Am. Maksudnya apa? Maksudnya kenapa Bali masuk syukur? Karena pengen fokus ngaji lagi sama santri. Karena saat itu beliau di Rostam muter kemana-mana, ngajinya beliau dengan para santri itu agak berbeda. Ketika beliau sudah tidak di Rostam lagi, fokus lagi ngaji, mengkader santri, melakukan hal-hal luar biasa sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Jadi selama 3 tahun lebih, berapa bulan itu beliau jadi Rostam, ngajinya agak berkurang dengan para santri. Beliau nadar kalau tak kepilih akan syukuran, dan itu maksudnya adalah beliau pengen fokus ngaji bahasa. Untuk menghormati jasa Kiai Mansur, akhirnya muktamar NU tahun 1989 diselenggarakan di Krapiak. Saat itu Kiai Mansur sudah sepuh dan sudah sakit dan lumayan. Tidak lama ya, beberapa hari setelah muktamar beliau wafat. Itu kecintaan Kiai Mansur tentang ngaji, belajar luar. Terima kasih. Banyak kisah yang kita sampaikan kaitan kita bicara sunnah, kaitan pengalaman dari saya selama di Krapiak. Ya kurang lebih 10 tahun saya hidup di Krapiak, 10 tahun sebelum saya pindah ke Balikpapan sudah 12 tahun. Usia saya di Jogja 22 tahun gitu. 22 tahun saya di Jogja sampai sekarang ini, 10 tahun saya habiskan di Krapiak, 12 tahun sisanya saya habiskan di Balikpapan, kecamatan di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallam. La haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih kepada moderator dan tadi yang disampaikan Pak Madu sudah banyak sebenarnya ya. Saya sharing sedikit saja menambahkan. Jadi memang saya sebenarnya hampir sama kayak Pak Madu. Pak Madu 10 tahun di Krapiak, saya juga 10 tahun di Krapiak. Karena sebenarnya kita masuknya baru. Di 2004 saya aliyah, beliau kan kuliah, jadi jaraknya cukup jauh. Kemudian menikah, baru pindah ke Balikpapan. Jadi memang kita sudah 22 tahun di Jogja. Krapiak kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu dikaji di bulan Ramadan. Jadi seluruh santri, khususnya santri aliyah, itu hampir setiap tahun itu ada kajian itu. Di kelas 1, kelas 2, kelas 3, pokoknya setiap program Ramadan itu ada ngaji kitab Hujjah
Ahlussunnah wal Jamaah. Dan memang kitab itu menjadi bekal untuk kami sebagai santri yang kemudian khidmat ke masyarakat, menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Itu kita punya temanya, punya kita. Apalagi dilalah ya, saya sama Pak Madud diberi rezeki tinggalnya di Jogja. Yang masyarakat Jogja itu tadi mayoritas Muhammadiyah atau Abu-Abu. Abu-Abu itu ya enggak Muhammadiyah, ya enggak NU. Kalau tadi Bapak cerita terkait Kodama, saya juga di Kodama. Kita ketemunya di Kodama. Kodama Korps Dakwah Mahasiswa. Sejak semester 1 kuliah itu saya tipe orang yang memang fokusnya di pondok. Nah, ketika kuliah itu kan di kampus banyak UKM ya, banyak sekali unit kegiatan mahasiswa. Pada ditawarin, ayo masuk ini. Waktu itu tahun pertama saya pengen fokus menikmati kuliah saja, nggak ikut organisasi. Tapi kemudian ketika di pondok saya diajak mbak-mbak gitu kakak angkatan, dia ikut ke Kodama aja, kamu kan nggak aktif di UKM apapun, di organisasi di kampus gitu, ikut Kodama aja. Apa itu Kodama mbak? Ini peninggalan yang Bali, ini nanti ngajar TPA. Kebetulan saya jiwanya jiwa pendidik, jadi senang ngajarin anak kecil. Oh iya mbak, ikut mbak, ikut di Kodama. Nah, kita yang aktif di Kodama itu banyak santri kerapian. Itu kita punya satu desa binaan. Jadi di desa itu kan ada musola atau masjid gitu, satu ya musola atau masjid binaan yang kita pegang anak-anak TPA-nya. Saya baru semester 1, ya walaupun mungkin di pondok juga kebetulan saya megang slogannya anak sanawiyah. Cuman benar-benar langsung ngajar anak-anak juga waktu itu baru di situ, baru ngajar. Ke situ dikenalkan sama takmirnya, jadi kita diatur sama senior, dikenalkan sama takmirnya, ini yang bertugas di musola ini. Jujur saja, musola yang saya tempati itu jauh dari pondok, jaraknya lumayan. Sedangkan saya itu kan mahasiswa, di mana pasti kuliah itu kadang ada yang sampai sore, sedangkan TPA-nya itu sore. Jadi saya kadang nyari waktu yang ketika kuliah saya nggak sampai sore pulangnya, karena jauh dari KPR sudah jauh, apalagi dari UIN. Saya kan dulu di UIN S1-nya, jauh. Tapi waktu itu ya Bismillah, karena tadi semangat khidmahnya teman-teman di Kodama luar biasa, saya pengen ikutan. Dan benar, tidak ada bisyarah sama sekali. Itu ya di awal udah dibilangin sama taknya, berat tentang sama penopol, ajar ngaji. Desa yang saya tempat itu agak jauh, ini di Jogja padahal agak primitifnya tuh masih banyak sekali anjing yang berkeliaran. Anjingnya anjing liar, bukan anjing yang di rumah gitu kan, enggak, itu masih banyak berkeliaran. Jadi musola itu punya kayak pagar yang tinggi gitu biar nggak kemasukan. Terus anak-anaknya juga ngaji itu bukan hal yang pokok. Jadi kayak ngaji itu ya waktu senggang. Jadi benar-benar santrinya waktu itu sedikit awal-awal saya itu. Kalau hujan ya nggak berangkat. Jadi saya udah bela-belain dari Kerapia ke sana. Hujan sampai sana nggak ada ngaji. Tetapi karena saya yakin Kodama peninggalannya Mbah Hal itu ternyata bukan hanya kitab, tapi lembaga, dan lembaga ini lembaga yang memfasilitasi santri untuk khidmat ke masyarakat. Jadi saya yakin sekali apa yang saya lakukan ini gak akan sia-sia, walaupun sampai sana nggak ada yang berangkat karena hujan. Udah kayak gitu ditutup lagi musolanya sama taknya, nggak dibuka. Jadi anjing lewat di depan saya bingung. Mau pulang itu ada 3 anjing yang muter di depan saya, Masya Allah. Dia udah mulai.
itu pernah. Terus setahun kayaknya nggak tahu dari situ terus saya minta pindah dong, pindah mbak dong jangan di situ gitu, karena masih anak baru kan, itu yang senior aja lah. Ini dipindah musolanya tek sama kuburan. Jadi kalau selesai maghrib itu udah sepi, pinggir pas itu kuburan, nggak ada sekat antara musola dengan kuburan. Jadi ya luar biasa itu perjuangan khidmah, belajar khidmah di masyarakat. Nah, kita kerja Ahlussunnah itu menjadi tema kita, menjadi bekal kita, karena kadang yang bertanya itu nggak cuma anak-anak itu, apalagi kalau Ramadan itu pengajiannya nggak cuma anak-anak, sore itu pengajiannya itu bapak-bapak. Nah, kalau konteksnya sekarang ya, konteksnya teman-teman, itu mungkin kita perang wacana itu di media sosial. Coba saya mau nanya, di sini ada yang punya TikTok? Semua punya Instagram, semua punya Facebook, semua punya. Nah, sekarang zamannya perang kontennya di situ. Kalau dulu kan mungkin face to face secara langsung. Nah, sekarang perang konten, di mana ada konten yang mungkin tidak Ahlussunnah gitu ya, begini salah gitu, ini bid'ah gitu ya. Nah, teman-teman silakan itu kitab Hujjah Ahlussunnah itu bisa menjadi bahan konten yang luar biasa untuk mengcounter pemahaman-pemahaman yang apa-apa dibilang bid'ah. Misalkan bid'ah itu kan kalau berhari di kitab itu namanya bid'ah hasanah. Kita membahasakan bid'ah itu kan inovasi. Kalau bahasanya Indonesianya bid'ah itu inovasi. Ya, bid'ah hasanah berarti inovasi yang keren gitu. Jadi kalau dia tidak paham dengan bid'ah hasanah, jadi dia tidak mau berinovasi yang keren. Jadi wacana-wacana itu bisa menjadikan kita bekal ya. Kita Hujjah bisa menjadi bekal. Khususnya di saat kami ngaji kitab Ahlussunnah di pondok itu, ya ini nggak hanya menjelaskan isi dari kitab itu, tetapi memberikan pengertian konteksnya. Tadi Bapak Manu bilang husnudonnya balik seperti itu. Saya pernah ingat waktu itu yang ngaji kitab Ahlussunnah, kalau tidak salah Pak Asy'ari, itu memang kayak gitu jawabannya ya, bahwa Bahari itu melanjutkan kitab itu karena beliau langsung terjun ke masyarakat dan mendapatkan banyak pertanyaan tentang itu, sehingga beliau membuat kitab itu. Dan kerennya ulama ya teman-teman, kita perlu meneladani beliau. Kerennya ulama itu mungkin jawaban itu adalah persoalan yang ada saat itu, ya, tapi ternyata jawaban yang beliau buat, sebuah kitab yang beliau buat, yang pada saat itu dibutuhkan. Kalau kita lihat saat ini juga masih dibutuhkan. Alias apa? Menjadi santri itu jangan hanya berpikir setak, tapi berpikir revolusioner, berpikir ke depan. Misalkan saya memilih untuk belajar di pondok, ya, untuk apa? Untuk punya visi. Saya memilih kuliah di kampus, untuk apa? Punya visi. Jadi kalau bahasanya hidup itu kayak air yang mengalir gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau memang memahami hidup sebagai air mengalir. Tapi kita harus pahami juga air mengalir itu dari atas ke bawah tanpa ada sekat apapun. Gitu. Ketika ada batu yang menutupi, ya dia nggak bisa mengalir juga gitu ya. Jadi memahami bukan hidup itu sebagai air mengalir, bukan. Tapi memahami bahwa hidup itu terus berjalan. Hidup itu terus berjalan dan tidak akan kembali. Seperti air mengalir, kalau udah mengalir turun, apa dia kembali lagi ke atas? Kecuali dipompa kan. Kecuali dipompa gitu ya. Tapi ya kalau misalnya arahnya adalah sungai yang dari atas ke bawah, nggak mungkin dia kebalik, kecuali pas lagi syuting sungai kemudian dibalik gitu ya, barulah ke atas gitu. Nah,
Alias berarti teman-teman santri, kalau kita melihat Bahali menjawab pertanyaan masyarakat kemudian melahirkan kita, jadi punya visi maju. Tidak hanya sekarang ini apa, tapi kita sudah bilang nanti ngapain, nanti ngapain. Aku mondok nanti ngapain, aku kuliah nanti ngapain. Karena apa? Beberapa saya ketemu anak-anak usia Gen Z akhir, ditanyain cita-citanya apa, nggak tahu. Cita-citanya belum tahu. Coba di sini, cita-citanya apa mas? Cita-citanya apa mas? Jangan belum tahu juga. Apa nih yang pegang kamera mas? Cita-citanya apa mas? Menjadi orang bermanfaat. Ya. Petugas kebersihan juga bermanfaat ya. Ya, jadi mari kita bangun visi. Coba bayangkan, kenapa Bali bikin kita jalan sinau jamaah? Kita bukan hanya untuk menjawab permasalahan saat itu, beliau membuat kita untuk ke depan. Sama dengan kenapa Bali menutup santri masuk ke kerapian dan fokus mendampingi, kan tadi cerita Pak Madi ya, fokus mendampingi saudara-saudaranya, ya karena punya tujuan. Nah, teman-teman, ayo sudah mulai remaja menuju dewasa ya, dan harus punya tujuan. Apalagi yang udah dewasa, kayak 2 orang udah dewasa ya. Harus punya tujuan. Termasuk kalau sudah dewasa, kalau saya ingin 23 ke atas, punya tujuan. Saya bakal menikah atau enggak? Menikahnya dengan siapa gitu. Jadi jangan ya pokoknya ngalir aja kayak air. Ya air itu memang mengalir. Tetapi kemudian bukan larut aja gitu. Kita akan ketemu sama batu, kita akan ketemu sama pohon yang tumbang, kita akan ketemu sama macam-macam. Ada itu adalah cobaan-cobaan perjalanan kita. Kita bisa apa? Kita bisa apa dengan tantangan-tantangan ini, apalagi tantangan zaman ini yang luar biasa banyak sekali. Dulu saya tidak punya tantangan HP, gitu, sehingga mungkin maksiat di HP nggak pernah, gitu ya. Tapi teman-teman sudah pegang HP semua, yang mungkin aja dalam sini tuh ada maksiat, kan nggak tahu. Nah, ya enggak, kita maksiat sembunyi-sembunyi itu bisa kan? Maksiat sendirian kita bisa maksiat kan? Bisa gitu kan? Apalagi ditemenin sama ini ya, bisa. Nah maka apa yang harus dilakukan gitu ya? Kalau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Nabi, silakan mulai saat ini teman-teman jawab dulu problematika diri teman-teman sendiri. Kemudian lakukan resolusi yang jelas. Nah, biasanya kalau akhir tahun itu kan pada bikin list ini ya, apa tuh biasanya namanya? Akhir tahun, awal tahun tuh bikin list. Pokoknya tahun ini mau apa gitu kan? Resolusi apa, ya kan? Sampai mikir lagi mas apa gitu, apa gitu ya. Nah itu tuh jangan hanya ditulis gitu, tapi apa yang akan kamu lakukan sehingga poin 1, 2, 3 yang kamu tulis itu akan kamu capai. Misalkan nih yang udah kelas 3 ini ya, kayak aku 1 ngaji, atau kuliah, nanti kemudian apa gitu ya, bisa apa, hafal apa yang ingin dicapai itu penting. Dan tapi kalau keinginannya ketinggian gimana Bu? Bermimpinya ketinggian. Nah, emang salah mau mimpi gratis kok mas? Enggak, mimpi gratis bukan? Gratis, ngapain takut mimpi tinggi-tinggi? Saya tuh mimpi pengen jadi profesor, tapi kok ya ibuku nggak bisa mulia, jadi biar jadi profesor bisa. Nah mimpi itu bukan apa-apa, mimpi aja. Mimpi itu gratis. Tapi kemudian mewujudkan ya tangi, mau turun terus mimpi ya nggak bisa. Tangi, bangun, lakukan sesuatu. Apa orang tua aku nggak bisa membiayai kuliah, ternyata ada peluang beasiswa. Kejar, gitu kan?
Nanti setelah S1 selesai, aku nanti dulu nikahnya, lanjut S2, kejar lagi. Nah, selambi kejar kuliah. Nah, ini yang diajarkan di pondok saya di Kerabat tadi. Kami itu mahasiswa itu gak hanya kuliah gitu, tapi tadi disuruh pengabdian itu, dan itu sangat manfaatnya. Saya merasakan sangat luar biasa manfaatnya ketika saya membangun rumah gitu, bersosialisasi dengan masyarakat. Itu ilmu yang saya gunakan semua dari Kodama, semua dari Korps Dakwah Mahasiswa yang didirikan Bahari, semua ilmunya, baik merangkul anak-anak untuk ngaji, merangkul orang tuanya sampai jamaah masjid, itu saya gunakan ilmunya dari Kodama. Di dekat masjid, kalau pernah ke rumah saya, dekat rumah saya ada masjid itu ya sebenarnya bukan masjid NU gitu, bukan, ya masyarakatnya juga awam gitu ya. Ya awal-awal malah kok kayak Muhammadiyah banget gitu kan. Tapi ketika saya hadir, maksudnya ketika saya ikut berperan gitu ya, itu kemudian nggak ditolak juga, karena pakai trik and tips yang sudah disampaikan oleh Mbak Hari, yang disampaikan guru-guru kami di Kerabat. Gitu. Jadi bangun, kejar mimpi, awal kuliah ada beasiswa, kejar. S2 kejar. Pengabdian masyarakat jalan. Wah, nggak dapat musyawarah nggak apa-apa. Gusti Allah Maha Sugih. Sugih Mas Gusti Allah Maha Samu gak sugih. Jaluk Allah baik temenan seperti ini. Walaupun nggak langsung, mungkin jaluk roti kepruk roti enggak. Jaluk yang dengan yakin itu insya Allah kabul. Insya Allah. Itu yakin mau. Itu. Tapi ya harus ikhtiar, karena Allah mencintai manusia yang berikhtiar. Gitu. Ayo bangun mimpi mulai sekarang. Ngaji tok, dilatih Pak Jamal di sini bermasyarakat, nilai. Nanti ngajinya itu ilmu sosiologinya, ilmu bermasyarakatnya itu. Ke kampus diajari teori macam-macam. Oke, tapi juga ikut organisasi, tapi juga ikut pengabdian di masyarakat. Jadi dapat ketika pulang nggak cuma bawa ijazah. Biasanya kita dengar ya ijazah itu nggak penting, ya. Kata siapa Mas? Sekarang ijazah penting. Sekarang ijazah penting. Ada pernah dengar orang yang pinter, ya dimanapun dari sini ya. Orang pinter pulang dari pondok atau dari mana pinter. Tapi ketika mau ngajar bingung. Ngajar dengan lembaga ini bingung. Gak punya ijazah gak boleh. Kecuali ada orang dalam, beda. Ada orang dalam biasanya bisa masuk ya. Tapi kan tidak semua kita punya orang dalam gitu kan. Itu ijazah penting. Mau jadi kepala SPPG, MBG itu juga butuh ijazah. Jadi maksud saya, mungkin dulu menganggapnya itu tidak penting, karena berperan di masyarakat itu ya nggak perlu ada legalitas ijazah. Tapi sekarang ada penting, makanya kenapa Bahali itu pondoknya itu modern gitu, dalam arti MTS, aliyah, kuliah, anak-anak kuliah itu ngaji sama beliau itu kalau ngaji, nah ini bedanya mungkin pondok yang lain dengan pondok saya di Kerabat ya. Kalau yang lain kan kalau ngaji posonan khatam gitu, sampai maknanya gitu ya. Cepet banget, yang penting khatam. Kalau di tempat saya di Kerabat di Bali itu enggak, yang penting paham. Jadi sering sekali kita tuh kitabnya nggak selesai beberapa ya. Misalnya kitab yang besar-besar gitu nggak selesai, tapi yang penting paham. Itu kayak seperti itu. Jadi kita memberikan pemahaman pada masyarakat itu kan juga tidak seperti ketika kita ngaji posonan yang penting khatam. Tapi ketika saya sendiri ketika terjun ke masyarakat penting paham. Jadi pertemuan 1 bulan itu isinya cuma ngomongin itu harus doang. Kemarin yang bulan puasa kemarin itu saya ngaji sama remaja itu kita butuh larang, bulu marok, udah itu toh. Itu aja belum selesai Mas. Jadi belum, karena 2 hadis pertanyaannya pirang-pirang. Baru ngomongin 2 hadis, ngomongin 2 kulah.
embernya sekian gitu. Kalau misalkan di pom bensin hanya ada air cicik-cicik itu gimana caranya bersihin? Kalau misalkan pertanyaannya masyarakat kayak gitu. Kalau misalkan ada najis di tengah karpet, apakah harus laundry karpet? Kalau misalkan, nah, kan pertanyaan masyarakat ya, yang mungkin sepele di pondok-pondok yang sudah masyhur, sudah salah, sudah keren kitabnya. Tapi jangan salah pertanyaan pertanyaannya. Ya, kalau misalkan ada punya bayi, kenapa bayi laki-laki belum 2 tahun belum minum air, belum makan apa-apa, cuma ASI, mohon apa tapi bayi perempuan enggak? Kita jawab gitu. Ya, ada nggak pendapat lain sih yang kemungkinan sama gitu, biar kita yang punya anak perempuan juga lain bersihin juga mudah, karena ibu yang punya anak kecil tuh repotnya masya Allah. Ketika mutawasi atau najisnya gitu ya sebelum 2 tahun, setiap sholat pasti mandi mas. Ya, sekarang mungkin pakai pampers ya. Tapi kan kalau misalkan orang yang nggak punya uang untuk beli pampers setiap hari kan nggak pakai pampers sih. Adakah nah ini yang santri-santri saran ya, adakah hujah atau adakah dalil yang perempuan juga mau apa gitu cuma Jepang aja gitu, saya bingung gitu. Ada ibu-ibunya seperti itu, pertanyaannya tuh kayak gitu. Itu di masyarakat real, nggak ada pertanyaan yang angel kalau pas masail kalau pertanyaannya kan. Nah itu yang diajarkan kembali bahwa ketika terjun di masyarakat kita harus punya bekal yang bahasanya itu bahasa mereka, bukan bahasa mulut, dan itu agak sulit kalau tidak dibiasakan. Maka mulai dari sekarang mau santri-santri punya tujuan jelas, jadi mau kemana, nanti saya khidmahnya di mana, saya punya cita-cita apa, saya punya mimpi apa, silakan mulai dirancang. Pun misalkan tercapai alhamdulillah, enggak berarti ada sesuatu yang disiapkan yang lain oleh Allah. Tentunya kita sudah punya mimpi, karena mimpi itu gratis, jadi nggak pokok mimpi itu saja mas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan banyak terima kasih, dan kesimpulan yang saya tangkap dari penjelasan narasumber keduanya bahwa Kiai Haji Ali Maksum ini sangat mengapresiasi kepada seluruh santrinya untuk tidak hidup di pondok, tidak hidup di pondok tapi harus bermasyarakat. Yang kedua, Kiai Haji Ali Maksum ini sangat memperhatikan kaderisasi kepada santrinya untuk menjadi santri yang alim, alamah, juga menjadi santri yang kritis. Juga yang terakhir, santri itu harus punya tujuan yang jelas, punya cita-cita yang jelas, ingin kemana, mau kemana, walaupun tidak tersampaikan, harus punya tujuan yang jelas. Terima kasih, sekian. Dan sesi terakhir itu pertanyaan. Kalau ada pertanyaan daripada hadirin, monggo. Ayo pertanyaan dari sang santri atau mahasiswa, monggo. Bisa maju ke depan. Ya langsung aja ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Subhan. Pertanyaannya yaitu bagaimana santri meneladani Kiai Haji Ali Maksum dalam bidang keilmuan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain monggo dari santriwan ini, Kang Zainur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau bertanya, apa model yang harus dikuasai santri? Apa model yang harus dikuasai santri? Belajar. Di masyarakat. Di masyarakat. Ya, ada yang lain, monggo. Saya aja. Gini dari mahasiswa, monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andiansyah, saya dipanggil Hanif. Saya dari KKN Mahasiswa STT Pati tahun 2026. Nah, pertanyaan saya jadi kan gini, saya itu kan sebagai mahasiswa yang jurusannya itu informatika, di mana itu yang di kampus itu fokus pelajarannya itu tentang bagaimana teknologi ini berjalan dan bagaimana untuk pengembangan khususnya. Nah, pertanyaan saya, ini kan sekarang tuh zamannya AI di mana-mana, ada GPT, ada cloud, ada DeepSeek, ada Claude dan kawan-kawan itu, dan itu kan sangat ngaruh untuk masyarakat. Nah, pertanyaan saya buat ke narasumber itu bagaimana cara kita sebagai orang-orang Nahdliyin, termasuk apa sih yang mungkin ini narasumbernya sudah terbiasa dengan ini apa sih, dengan lingkungan pesantren untuk menyikapi perkembangan teknologi yang sepesat ini, dan juga nanti untuk apa sih selain menyikapi itu juga bagaimana responnya gitu, tentang perkembangan teknologi yang secepat ini gitu. Bahkan mereka itu si teknologi yang sebut tadi itu udah bisa menjalani banyak tugas gitu. Mungkin buat bikin cerita atau mungkin buat semacamnya gitu. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Monggo dari santriwan, mahasiswa yang satu. Monggo. Ya, ini terkumpul 3 pertanyaan. Yang pertama dari Kang Alis, yaitu pertanyaannya bagaimana cara meneladani Kiai Haji Ali Maksum di dalam bidang keilmuan. Yang nomor 2 dari Kang Zainur, yaitu apa sih modal bermasyarakat yang harus dikuasai oleh santri. Dan yang nomor 3 dari Kang Ardiansyah, seorang mahasiswa, yaitu bagaimana cara orang Nahdliyin untuk menyikapi perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti halnya AI dan cara menyikapinya. Itu 3 pertanyaan dan saya serahkan kepada narasumber kita. Waktu dan tempat saya tentukan. Terima kasih. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana santri meneladani Bahari dalam bidang keilmuan? Kalau saya pribadi sebagai santri Rabiat, dari beliau itu revolusioner. Beliau itu kalau kita baca biografinya beliau juga termasuk pelopor madrasah aliyah yang keren di Rabiat di Jogja. Bahkan seluruh putra putri dan cucunya itu bahkan sampai saya pernah diceritain punya Diana, saya bukan Diana, punya Maya itu bilang kayak gini, saya tuh pengen banget sekolah SMA di luar gitu, tapi abahnya itu dari Rasulullah pendidikan. Kalau kamu bisa nyari madrasah aliyah yang lebih baik dari Rabiat, boleh. Kalau enggak, sekolah di sini. Jadi semua bahkan cucu-cucunya Bahari itu sekolahnya di Rabiat, di Rabiat sendiri di madrasah. Khususnya yang putra putrinya Mbah Nyai almarhumah Hanifah Kiai Hasbullah. Jadi kalau saya melihat Mbah itu sangat mementingkan namanya ilmu.
dan bukan hanya ilmu kitab tadi, tetapi juga ilmu yang dipelajari di madrasah. Ya, makanya kenapa Mbak itu yang membuat MA, bahkan MA Putri kayaknya itu juga ininya yang melopori juga Bahari gitu. Jadi bahkan perempuan pun sama Bahari itu wajib sekolah, wajib dua ijazah gitu. Wajib gitu, dan semua cucu-cucu beliau itu kuliah semua cucu-cucu beliau itu sekolah mondok semua, dan itu luar biasa. Nah, saya melihat Zuriat Kratek itu luar biasa Mbak. Dan jujur saja saya tuh saya di Kratek itu kan santri ya, tapi penyanyi-penyanyi Pak Yai yang ada di Kratek itu kalau bertemu gitu, kalau bisa saya sowan apa gitu, itu nganggapnya kayak anak sampai sekarang, kayak anak. Jadi kita kalau ke mungkin di tempat lain ya, kalau mau ngajak foto penyanyi Pak Yai itu pakai banget ya. Nek tengkandek itu banget malah ayo foto saya Mbak. Jadi dan dirangkul gitu loh. Dan itu ternyata bukan hanya beliau ini, ternyata beliau ini yang apa ya istilahnya, beliau ini mungkin melihat Mbak Hali itu menganggap santrinya semuanya anak. Jadi semua santri itu sering, kalau Pak Haul itu selalu mengatakan saya itu santri yang paling dekat sama Bali. Padahal semua santri itu mengatakan seperti itu. Jadi semua santri Bali itu merasa dekat sama Bali kelakuannya. Jadi beliau itu bukan hanya memperlakukan santri ya sebagai santri, tetapi sebagai anak. Dan tadi didukung sekali Bali itu untuk anak-anak santri, termasuk santri yang kerapian itu semuanya untuk melanjutkan studinya dimanapun, Indonesia, di luar negeri gitu. Untuk kemudian yang kedua, apa modal yang harus dikuasai nanti untuk bermasyarakat? Modalnya apa? Tentu pertama ini kita bicara santri yang apa nih gitu, karena modal nyambung sama pertanyaan ketiga ya punya Mas Adrian. Sekarang tuh yang dibutuhkan masyarakat apa sih? Apakah hanya kitab? Apakah hanya kajian keagamaan? Atau juga pemahaman tentang teknologi? Nah, gitu. Seandainya di masyarakat ini ternyata bukan hanya kajian kitab yang dibutuhkan, tetapi pengetahuan tentang teknologi juga dibutuhkan, maka modal yang kita harus miliki apa? Yang modalitas keilmuan. Ilmu yang harus kita pelajari itu lintas, jangan hanya satu. Saya mempelajari keilmuan di pondok. Saya kuliah di pendidikan. S2 saya mengambil manajemen pendidikan. Tetapi saya melek teknologi. Saya perkembangan teknologi saya ikuti. Kenapa? Selain saya terjun ke masyarakat, saya punya anak yang gen alpha. Dan kami yang milenial ketika lahir itu nggak tahu kamera. Saya nggak ada foto waktu lagi lahir. Nggak punya Mas. Ya kan? Punya tuh foto itu kalau udah duduk atau udah bisa berdiri itu aja fotonya di tukang foto yang belakangnya itu background anak-anak gitu kan. Itu yang dicetak masih pakai Kodak, kamera Kodak gitu ya. Sekarang anak baru lahir sudah ada fotonya, bahkan orang tuanya ngedrin aja udah ada videonya. Jadi kalau anaknya bantah nih loh, ibu kelarangan gitu waktu melahirkan itu ada buktinya, itu udah ada. Nah karena saya punya anak yang generasinya berbeda sama saya, keilmuan saya di pesantren, keilmuan saya di kampus tidak cukup. Saya perlu menambah modal saya tentang IT. Belajarnya anywhere, anytime gitu ya, dimanapun, kapanpun harus terus belajar. Walaupun saya perempuan, banyak teman-teman perempuan itu yang takut Mas, yang takut kalau udah menikah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Padahal ketika menemukan pasangan yang tepat, ya, jadi semua insya Allah jadi pasangan yang tepat semua. Istri
juga akan berkembang, ibu itu akan berkembang. Jangan sampai kita paham dari perempuan al-madrasatul ula, tetapi ketika kita menikahi perempuan ini tidak boleh ngapa-ngapain misalnya. Mau sekolah nggak boleh, mau ikutan ngajar nggak boleh, mau ikutan ngaji nggak boleh, mau ikutan berorganisasi nggak boleh. Ya bagaimana mau jadi madrasatul ula gitu? Karena semua potensinya ditutup. Gitu nah. Mbak Ali itu garwane Mbak Ali itu penggerak musliman, jamiah di masjid dekat Ka'bah, dekat pondok ada masjid itu yang menggerakkan beliau, mendirikan TK itu yang menggerakkan juga beliau. Jadi model apa sih yang harus dibutuhkan santri untuk masyarakat? Satu, ilmu yang lintas. Dua, strategi pendekatan. Jadi harus belajar strategi untuk mendekati masyarakat kita. Pahami dulu nih masyarakatnya mulainya kayak gimana sih? Oh, masyarakatnya suka dengan tradisi-tradisi Jawa. Kita kasih pendekatan ke situ. Oh, masyarakatnya dekat sekali dengan tradisi pesantren, enak karena kita dari pesantren. Oh, ternyata masyarakatnya dekatnya dengan multikultur, jadi ada yang non muslim, ada yang Muhammadiyah, ada yang mungkin tempat saya di Banguntapan itu 5 agama ada semua ini ya, tempat ibadahnya di tempat kami itu mulai disebut Banguntapan itu desa apa kecamatan ya, toleransi gitu, pokoknya gitu. Nah, strategi yang tepat yang bisa kita jadikan modal itu akan berguna sekali ketika kita berperan di masyarakat. Kemudian yang terkait IT ya, tadi kata Mas Adiansyah tadi, bagaimana cara kita menyikapi perkembangan teknologi dan bagaimana responnya. Kita nggak boleh alergi dengan teknologi, ya, bahkan jangan anti-anti banget. Kalau anti-anti banget gitu ya kita nggak tahu ilmunya. Ketika anak kita yang pegang yang mungkin lebih cepat geraknya, kita nggak ngerti tiba-tiba anak kita ngakses apa gitu. Nah, masalahnya gini Mas, di masyarakat kita itu masih menganggap smartphone itu hanya untuk anak melihat video apa gitu ya, anak lihat game, main game atau anak komunikasi. Masyarakat orang milenial agak kolonial itu memahaminya itu. Sehingga apa? Ketika temannya punya HP, anaknya belum, diberikan HP. Jadi anak-anak usia SD kata betul yang udah punya HP. Anak MTS kata betul yang udah punya HP. Orang tuanya paham nggak bahayanya HP? Kalau berani memberi fasilitas HP di usia SD, kira-kira paham nggak bahayanya HP? Enggak, kira-kira orang tua yang memfasilitasi anaknya SD disuruh pegang HP, kira-kira orang tua itu paham nggak bahayanya? Kebanyakan enggak. Tahunya adalah tombol duwe, masa anak kurang duwe, atau anaknya ngerengek, nggak tahu difasilitasi HP banyak ya. Padahal